Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Di mana kita ada satu penggambaran lagi yang memang menarik juga dan agak complicated. Tetapi insya Allah kita sudah rumuskan dalam satu diagram. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua, yaitu kereta Myvi 1.3 di hadapan saya. Dan sebelum lebih lanjut saya membahas benda ini, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau kongsi di sini adalah kereta Myvi, ya. Jadi sebelum saya terlupa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hari ini kita ada satu ilmu yang saya rasa cukup menarik dan agak sukar juga saya mengenal pasti masalahnya, di mana Myvi ini menghadapi masalah 5 serangkai. 5 serangkai, serangkai yang pertama itu maksudnya power window tidak jalan, signal tidak jalan, aircon pun tidak jalan, wiper pun tidak jalan, apa lagi tidak jalan. Jadi kita pergi sana dulu, kita tengok apa masalah ini kereta. Oke, sekarang kereta ini datang engine hidup, cuma masalahnya power window-nya tidak jalan. Adakah dia masalah motor? Adakah masalah relay power window? Adakah dia masalah fuse? Oke, kita tengok on, engine tengah on, tengok RPM, ya. Kita tengok signal, signal tiada, nampak tidak hidup. Tidak hidup. Adakah dia masalah hazard? Hazard tiada, hazard ni signal ni. Nih, hidup. Kalau kita tekan emergency dia hidup. Kita tengok sini. Kita tekan sini. Nampak? Tidak hidup. Oke, kalau kita tekan begini tidak hidup. Wiper tidak jalan, nampak? Wiper, ni sebelah kiri saya. Wiper tidak jalan, nampak? Berapa sudah? Signal, power window, blower tidak jalan. Coba ambil satu tisu plastik lah ya. Kita tengok ada. Dia ini orang kali cikgu kali ini owner dia ya. Tak tahulah. Tapi ini Myvi all model lah. First model, all model. So, blower tidak jalan. Kita tengok paling full, tiada jalan, AC pun tidak on. So sekarang kita ambil tisu lah untuk kita nampak kan. Tisu kita nampak, sekejap hold dulu, kita cari tisu. Oke, sekarang kita tengok blower pun tidak jalan. Tengok tangan saya, aircon kita on blower. Blower tidak jalan. Kalau blower tidak jalan, AC janganlah harap. AC pun tidak hidup, compression AC lah. Tidak jalan. Semua pun tidak jalan. Jadi ada 5 serangkai lah. Blower tidak jalan, kompresor tidak jalan, signal tidak jalan, power window tidak jalan, wiper tidak jalan. Ada 5 serangkai. Jadi kalau kita pikir logik, kan, adakah kita pikir logik, kalau power window tidak jalan, mungkin dia punya motor. Mungkin paling kurang pun fuse dia. Oke, motor dia pun sudah dekat 100 lebih lah. Tapi masalahnya takkan semua tidak boleh. Boleh juga kita salahkan. Tuh nampak. Boleh juga kita salahkan power window switch nih. Power window switch boleh jadi kan? Betul tidak? Nah, tidak on, ini engine hidup nih, on ini engine hidup ya. Oke, lepas tu signal. Signal kita boleh salahkan mungkin switch rosak. Mungkin dia punya hazard ataupun flasher di bawah sana. Signal punya flasher tu. Flasher ni dia yang bunyi tik tak tuk tak. Ini flasher ni. Ini kameramen ke sini. Ini kita boleh salahkan flasher nih. Ini signal punya. Tapi masalah dia sekarang kalau itu rosak, kenapa kita tekan ini? Ada tuh dengar bunyi. Tapi bila kita tekan ini signal ini tidak ada. Jadi kalau kita jahat, kita boleh cakap mungkin juga relay itu tidak berapa bagus. Mungkin juga hazard switch ni sebab dia relate juga dengan signal ni, mungkin ini pun rosak. Oke, ada berapa sudah untung? Power window paling kurang pun motor dengan switch saya dapat untung lah. Yang kedua, PCB board. Sebab kenapa saya on blower ni tidak jalan. Betul? Tidak jalan, nampak? Jadi saya untung lagi lah blower ni ganti PCB ni satu set. Ini pun dekat 300 lebih. Ini AC semua ni ganti satu set lah. Ya kan dia tidak jalan. Switch, power window sudah untung. PCB sudah untung. Signal pun sudah untung. Apa lagi? Wiper. Wiper. Paling pun saya bilang wiper motor rosak. Ataupun wiper ni, nampak ni wiper ni. Tuh, wiper. Tuh, tidak jalan, betul? Tidak jalan.
Dia punya motor pun tidak jalan, motor air dia. Nah, tidak jalan. Jadi semua tidak jalan. Injin saja hidup. Power window pun tidak jalan. Jadi apakah masalah ini kereta sebenarnya? Adakah kita perlu mengganti 5 komponen nih? Kalau kita pikir 5 komponen nih, ribu juga nih. Jadi jawabannya untuk menjawab persoalan ini, kenapa Mybi ini kena penyakit 5 serangkai. Boleh juga menyebabkan, boleh juga apa yang saya cakap tadi, boleh ada kaitan. Kalau saya jahat lah, saya boleh cakap macam tu kan. Power window rosak, gantilah switch power window kan. Ataupun motor dia rosak barangkali, ataupun paling kurang pun relay dia ke fuse dia. Ya, saya ulang balik ini banyak kali sebab benda ini, ilmu ini terlalu mahal sebab benda ini dia berkait-kait semuanya. Dan kita tahu apakah puncanya dan apakah masalah sebenarnya kereta. Fuse kita sudah cek. Jadi untuk menjawab ini persoalan semuanya, kita akan ke hadapan. Saya sudah rangkumkan dia punya diagram. Kenapa saya boleh sini, kereta sudah settle masalahnya. Saya saja kasih cabut balik untuk bagi tahu kenapa owner ini datang. Oke, jom kita ke depan. Untuk meringkai masalah ini, 5 dalam 1. Dia punya masalah kecil saja. Oke, di hadapan saya ini adalah 1 Mybi masalah 5 serangkai. Apa maksudnya 5 serangkai ini? Power window tidak jalan. Aircon blower tidak jalan. AC compressor tidak jalan. Signal tidak jalan. Wiper tidak jalan. Jadi 5 benda ini, apa masalah dia sebenarnya? Sudah saya jelaskan tadi, power window ada dia punya bahagian sendiri. Blower dia ada part dia sendiri. Kompresor pun dia ada fuse dan relay dia sendiri yang bergantung harap dengan ECU. Signal dia ada dia punya bahagian sendiri, yaitu switch ataupun hazard ataupun dia punya flasher paling kurang. Wiper dia ada motor, dia ada relay ataupun timer relay. Macam-macam lah di dalam wiper ni. Jadi paling kurang pun kita ganti mungkin link sebab dia jam. So apakah masalah ini kereta? Untuk memahami masalah ini kereta, pertama sekali kita paham dulu diagram dia. Oke, kita lihat daripada bateri. Untuk bateri ni, bateri dia ada fuse 40 ampere, betul? So 40 ampere kita tengok sini. 30, 40 ampere. Oke, sekarang kereta ini sudah siap. So kereta ini ada magnet. Saya cari dulu yang tidak ada magnet sebab susah saya mau kasih gerak-gerak ini barang ada magnet dia. Oke, kita tengok mula-mula sekarang kita kena paham. Asas untuk dia hidupkan semua sistem operasi enjin ini, dia perlu 2 input, 4 dia punya output. Apakah yang 2 input, 4 output? Maksudnya wire kunci itu. Kita tengok, wire kunci mana? Ini kunci. 40 ampere. Betul? 30 ampere. Betul? Ada 2 wire. Kunci. Oke, pusingan pertama kunci. Coba ambil kunci 1 yang tadi kita bikin contoh. Pertama kita pusing radio dengan ini, dia akan hidup. Rokok punya lah yang dekat itu kalau kita cas handphone. Radio pusingan pertama. Pusingan kedua, dia mesti hidupkan sistem. Sistem ni pecah 2 wire. 1 7.5, satu lagi sistem yang lain ni. Dihidupkan ECU. Oke, tengok. Pusingan yang ketiga adalah starter. Starter dia ada relaynya. 85 pergi sini. Ini grounding. Dia direct. Kalau tiada immobilizer lah. Kalau ada immobilizer ataupun Cobra, negatif ni dia kontrol. Ini kita cerita pasal Mybi, bukan cerita pasal Isuzu. Kita tidak cerita pasal D-Max. Kita tidak cerita pasal Navara. Kita tidak cerita pasal kereta lain. Saya kereta lain punya starter ikut sistem. Kalau dia pakai Cobra, dia lagi canggih lah. Grounding dia tidak direct. Grounding dia dikontrol lagi oleh Cobra itu sendiri. Tapi kita cerita Mybi, oke, starter. Jadi ada 4 wire. Jadi semua jumlah wire adalah 6. Oke, sekarang kameramen ini adalah kunci. Kedudukannya duduk di belakang. Ini contoh tapi adakah ini yang rosak? Tak semestinya. Kameramen dari sebelah sana. Oke, kalau kita nampak di sini ada 6 wire, betul? Kameramen. Coba kameramen tengok sini. Ada 6 wire, betul? 1 2 3 4 5 6, betul? 6. Kita tengok wire di sini. Dia duduk di sini Dia duduk di sini. Oke, kita kira 1 2 3 4 5 6. Betul, ada 6 wire, 6 pin. Betul? Oke. Sekarang ini pusingan pertama. Kita akan pusing begini. Oke. Kita pusing.
Kita begini radio yang on, betul? Radio on. Nih. Pusingan pertama radio on. Oke, kita sekarang kunci macam inilah. Oke, ini kunci kita akan pusing. Oke, ini pusing on radio dengan rokok. Ini rokok dengan radio dia akan jalan serentak. Rokok dengan radio dia satu wayar. Dia satu wayar yang sama, yaitu yang mana wayarnya kita tengok sini. Oke. Kalau kita tengok di sini, wayar input ada dua, betul? Yaitu hitam merah, betul? Hitam merah. Ini sorry, hitam merah. Putih merah. Ini dia on terus. Ini input. Satu lagi input adalah merah hitam. Jadi kita tengok sekarang ini. Ini saya sudah cabut dah. Sebenarnya dia datang ini memang tidak hidup. Yang 4 ini adalah output. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk memahami lebih ringkas tentang kereta ini, kita ke depan. Ya, ke depan untuk kita tengok macam mana aliran dia. Oke, kunci ini dia ada 2 input. Ini kunci. Kameramen sini. Ini kunci. Oke, dia ada 6 wayar, betul? 1, 2, 3, 4. 6, 1, 2. 6 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Jadi maksudnya ada 2 input, ada 4 output. Output yang pertama radio dan rokok. Oke. Radio dan rokok, pertama wayarnya sini tengok. Tengok bahagian output. Tengok bagian output, yaitu putih full adalah starter. Putih full adalah starter. Kita tengok sini. Putih full ada starter. Kita tengok starter, betul? Oke, sekarang kita cabut putih full. Kameramen ke sini. Kita akan cabut. Putih full. Mana putih full? Kita cabut ni kunci. Oke. Tengok putih full mana? Putih semuanya. Ini. Betul? Dia masuk macam ni kan? Dia pertama daripada bawah. Kita masuk ini, pertama dari bawah ni, starter. Nampak? Saya akan directkan betulkah dia starter, saya cocok, saya bagi positif. Oke, saya direct nampak? Boleh? Hidup Oke, starter. Sekarang yang ini adalah input. Saya tidak on kunci saya off kunci. Lepas tu yang ini, ni saya on. Tuh, on. Sistem, nampak sistem on? Oke, saya off. Oke, on. Lihat. Yaitu kalau kita tengok di depan saya, kita ke depan lagi dulu. Putih, semua adalah starter, betul? Putih semua, putih full. Starter, dia bersambung dengan power AM2. Nanti saya kasih tahu AM itu apa. Hitam, putih. Itu sistem issue. Hitam putih yang tadi. Tengok sini hitam putih. Tengok hitam putih. On. Betul? Hitam putih. Hitam putih ni. Nampak? Ini saya punya test pen, saya boleh kasih positif. Ni nampak ni cahaya merah ni. Saya boleh kasih positif. Okey, saya kasih positif. Nih, issue akan hidup. Tengok skrin nanti. Saya on. On, betul? Nampak? Dia boleh on. Betul? Hitam putih. Gitu? Hitam, less putih. Okey, jom kita ke sana lagi. Kita tengok. Kita tengok di sini. Hitam putih sistem issue. Ini issue maknanya sistem issue. Itulah kereta ini boleh hidup. Dia bersambung dengan input AM2. AM2 tu nanti saya jelaskan. Okey, yang ketiga, biru hitam device. Ini yang menyebabkan kenapa dia tidak boleh hidup itu sistem. Biru hitam device, dia bersambung dengan AM2. Sekarang kita tengok biru hitam di sana. Kita tengok biru less hitam. Biru less hitam. Kita tengok biru less hitam. Siapa kameramen sini? Biru less hitam nih. Biru ini less hitam. Saya kasih direct saya kasih direct. Dia akan power window boleh naik, nampak? Walaupun engine off, tengok kameramen off tapi saya boleh kasih turun naik tingkat, betul tak? Awak. Ditengok saya tekan. Nampak? Boleh sudah pindu. Sekarang kalau saya tidak letak, walaupun saya on kunci, okey? Saya on kunci. Sekarang kalau saya tidak bagi direct, dia tidak mau turun. Blower pun tidak jalan. Betul? Tapi bila saya directkan begini, contohlah saya off. Okey. Saya letak ni, biru hitam. Ini device. Tuh. Ambil ambil apa tadi? Okey. Sekarang ini saya directkan. Saya sudah cakap tadi dalam di depan sana adalah
biru hitam adalah device. Device untuk hidupkan device. Jadi saya kasih direct, tekan nih. Tengok. Nampak? Blower jalan, otomatis. Apa? Off. Apa? On. Apa? Saya directkan betul. Kunci on ke tidak? Off. Off kunci mana ada? Saya cuma kasih direct untuk kasih confirm itu pergi device. Oke, jom kita ke sana. Oke, pastikan dulu diagram dia. Lepas itu adalah biru sahaja, biru full. Ini adalah radio. Macam mana saya tahu dia radio? Kasih on lah, radio lah tu. Biru full. Ini biru full adalah radio. Radio biru full. Jadi birunya ada sebelah ini adalah radio. Macam mana saya tahu radio? Sebab radionya pun tidak ada ini. Saya ambil charger lah, sebab radio dengan charger ni kalau dia tidak rosak lah. Alah, tercabut juga ni. Kita cabutlah dulu. Ada charging kat sana. Oke, kita sambung. Ini yang sekali lagi tadi ya. Yang warna biru full ni adalah radio. Tengok. Ini radio. Macam mana saya tahu radio? Oke, saya on kunci, dia akan keluar positif sini. Oke, sebab itu dia punya charger rosak. Jadi kita pun try lah. Jep dulu. Ada sempit tak? Tak dapat masuk Ini. Ini biru full adalah radio. Terus starter. Oke. Jadi sekarang ini kita ke depan dulu. Kita mau fokus dulu pasal ni. Fokus pasal apa nama? Wiring dulu. Mana sudah saya punya? Oke. Sekarang nih kita fokus dulu warna. Oke, yang biru EM2. EM2 ini mananya yang biru paham Oke. EM2 putih merah adalah input. Putih merah adalah input. Hitam kuning adalah input 2. Jadi kita mau tahu bila input masuk kunci 2 nih, nampak? 30 ampere dengan 40 ampere. So kita akan ke sana, kita tengok. Ada 2 wire input, yaitu sekejap, putih merah dengan hitam kuning. Oke, masuk sini kita tengok. Sekarang output sudah jelas Kita mau tengok input pula. Input dia perlu ada 2 positif. Jadi kita akan cabut yang ini. Boleh juga kita cabut. Oke, yang perlu ada positif putih merah dengan ini main dia EM1, ini EM2. Mananya input 1 ini, input 2 ini. Oke, sekarang kita tengok. Dia ada positif untuk EM2, input yang kedua. Dia 2 input, satu lagi input yang ini tidak ada positif, betul? Sekali aja kami cabut, ini barang sudah selesai. Sebenarnya kami cabut fuse itu, sebenarnya masalahnya bukan fuse. Kami sudah cek fuse. Oke, sekarang tidak ada positif, betul? Perlu ada dia warna cahaya begini, merah, nampak? Kameramen kasih mati, mungkin nampak silau sana, tidak nampak merah. Merah, oke merah. Jadi kita tengok sini, kita sekali lagi cabut nih. Oke, kita akan fokus input. Kalau tiada input, macam mana? Mau ada output. Oke, sekarang kita cabut wire nih. Oke, kita cabut wire nih. Kita goyang, oke. Kameramen fokus di sini. Oke, wire nih. Oke, input tadi saya bilang merah, putih, les merah, betul? Oke, ini ada. Mananya input yang kedua ada. Input yang pertama tuh main dia yang besar sekali nih. Yang ini yang hitam kuning nih. Hitam kuning. Hitam kuning coba tengok, kita cocok dari belakang tidak ada. Kita tidak ada. Dia datang beginilah, tidak ada input. So masalahnya sekarang kenapa input itu tidak ada sedangkan fuse tidak putus. Dan oke, sekarang ini EM2, EM1 itu yang mana ini? Sekarang sebenarnya kita cabut fuse sebab sebenarnya bukan masalah fuse. Kami mau buka balik kan yang kami sambung. Sebenarnya apa masalahnya? Oke, yang dimaksudkan EM1, EM2. Oke, kameramen ke sini. Oke, sekarang kalau kita tengok perkataan EM1, betul? Mana EM1? Ini EM2, 30 ampere, betul? Ini. Kita kira dari hujung 1, 2, 3, 4. 1, 0, 2, 3, 4 ini. Ini EM2, ini pergi kunci ni. 30. Ni nampak? 30 ampere. Yang ini heater adalah blower, tapi blower pun tidak jalan, tidak sebelum kita salahkan. Kita tengok wire dari kunci dulu sebelum kita salahkan device.
Jadi 30 nih. Oke. Jadi yang mana lagi yang kameramen kasih play sebab aku tidak nampak tulisannya. Oke, kita tengok EM1 40 ampere yang ini. Nah, ini kita sudah cabut tadi untuk menunjukkan apa masalah, tapi kita sudah cek fuse tidak putus. Ini kameramen tidak putus. Kita cek. Ah, oke, apa masalahnya? Sekarang kita sambung sudah 40. Oke. Ini dari kunci, ini heater, betul, ini blower. Oke. Power ini tidak ada lah. Dia pergi radiator, fan motor, ini fan motor, sorry. Yang ini pergi kunci. Jadi kena fokus. Bila karan dua-dua ini, 1, 2 nih, perlu EM1 dan EM2 perlu ada karan di dalam. Masalahnya sekarang, 30 ampere saja, yang 40 tiada. So, kameramen ke depan. Kalau kita nampak nih sekarang, yang pergi kunci, yang bermasalah tuh yang ini. Ini sekarang yang 40 ampere itu tidak ada masuk pergi kunci. Yang ada sekarang ini saja, 30. So, kalau 40 ampere tidak ada, mananya yang lain akan terganggu. So, soalan dia sekarang, wire dia besar. Wire dia hitam putih paling besar. Kenapa boleh tidak sampai? Takkanlah dia putus. 40 ampere ini besar nih. Kalau kereta Mybi lagi best 50 ampere. Tapi yang ini 40 ampere saja. 40 ampere mananya kena ada karan 2. Sekarang masalahnya pergi sana dikunci hanya 1. Mananya berlaku arus yang terputus di sini, yaitu kunci input 2 nih. So input kena 2. Tuh nampak. 1 30 ampere, 1 40 ampere ataupun EM2 30 ampere, EM1 40 ampere. So EM1 yang bermasalah, fuse tidak putus. So kalau fuse tidak putus, mestilah wiring putus ataupun tembaganya rosak. Mana tembaga tadi? Sekejap saya ambil tembaga nih. Jadi kalau tembaga ini rusak, betul? Kameramen sini. Boleh tak kita salahkan output sini? Nih nampak? 1. Oke, ini kita off dulu. Ini kunci. Oke, 1. Radio. 2. Sistem. Ketiga starter. Nih starter nih. Nih start. Ini yang ketiga. Jadi sekarang adakah kita salahkan ini? Boleh jadi. Tetapi pastikan input 2 ada dulu. Jadi input sekarang ini tidak ada 2. Jadi di manakah masalahnya di kereta? Dan apakah kaitannya ini kereta dengan sistem-sistem power window tidak jalan, wiper tidak jalan, PCB tidak jalan, dan juga signal tidak jalan. Dan kalau kita tahu, kita kena paham bahwa sekiranya dia tidak ini barang ini tidak dapat on, kena ingat dia ada namanya ignition relay two way. Ignition relay two way maknanya yang ini, ignition relay two way. Maknanya kita sudah ganti relay ignition two way, 2 arah. Ini kita sudah ganti, sama juga, tidak juga jalan. Oke, nampak? Ignition relay two way. Yang ini flasher, ini ignition relay two way. Kalau ini rosak, ini pun tidak akan jalan. Power window tidak jalan, wiper tidak jalan, sebab semua puncak karan ini daripada relay ini. Soalan dia sekarang, relay ini kita sudah ganti. Kita sudah coba, tiada juga masalah. Still juga tidak mau juga. Jadi puncak, segala puncak ini masalah dia adalah masalah input sahaja. Input wiring. Oke? Kalau kita tengok input wiring sini berlaku masalah di sini. Sebab EM1 dia berhubung kait dengan device. Oke. Kalau kita tengok, alright, daripada kunci masuk 7.5 ampere dari kunci on untuk onkan ignition relay yang biru tadi itu. Lepas tu ini direct grounding. Lepas tu dia two way, maknanya bila dia ada karan 85 dan 86 disambung, maka 30 dengan 87 akan bersambung. Jadi sambungan tadi itulah yang akan menghantar signal ke nih. Ini positif, ini positif, positif. Output ini positif, ini negatif. Oke, sekarang ketika 85 kunci on. Ketika kunci on 7.5 ada fuse lagi 7.5. 7.5 fuse-nya yang ini. Kalau ini putus pun relay tidak akan hidup. Relay ignition two way punya. Ini tidak akan hidup sekiranya berlaku putus fuse nih. 1, 2, 3 nih. Disebut sini ignition relay tuh. Tapi di sini bila kita cek rupanya dia tidak ikut juga diagram dia nih. Kalau ikut diagram wiring yang betul sepatutnya dia kena mati. Oke, kita tengok sini. Kameramen boleh ke sini ya. Boleh begini kah? Beginilah ceritanya ini. Oke. Nih. 1, 2, 3, 4 ini ignition one nih. Mananya 3 dari bawah. 1, 2, 3. Kalau ini putus, relay ini pun tidak berfungsi.
Maksudnya kalau relay 7.5 ini putus, 7.5 nih, 1, 2, 3. Kalau putus ini pun, ini relay tidak akan menghantar signal ke power window, ke blower, ke wiper, dia tidak akan hantar juga. Pasal kunci dari sini. Untuk gerakan relay 2 ini, dari kunci dia ada fuse lagi 1, 7.5. Masalahnya fuse oke, relay oke. Kenapa dia tidak hidup lagi? So, jawabannya sama juga. Nah, jadi sekarang kita kena paham dulu diagram dia, baru kita boleh selesaikan. Jadi sekarang kita tengok seterusnya. Oke. Jadi kunci 85 kita sudah cek fuse, tidak ada putus. Relay ini kita sudah ganti, ignition relay pakai MyB lain, still juga tidak putus. 87, itulah jawabannya tadi, 87 nih, pergi sini. Yang menghidupkan flasher signal nih, yang menghidupkan signal kiri kanan semua nih, relay, ignition relay tadi nih. Ignition relay ini dah akan menghidupkan PCB, wiper, power window. Masalah dia sekarang, adakah dia masalah fuse 7.5? Kita cek, tidak putus. Adakah masalah daripada relay 2-way nih? 2-way mananya bila dia tidak ada current, dia akan bersentuh ini. 30 ini akan touching di sini. Bila ada current, dia akan 30 ini sentuh sini. Dia masuk 2-way. Ini pergi di DB. DB macam dashboard. Oke? Kameramen mungkin rapat sedikit, mungkin dah nampak sini. Jelaskah? Oke? Jadi, kita boleh salahkan mana? Kita boleh juga salahkan 40 ampere. Sebab 40 ampere ini adalah ignition relay 2-way, 40 ampere yang ini. Kameramen? Kalau ini putus pun, power window tidak akan jalan. Oke, nampak? Nih. Nih nampak? Dia tulis sini. Coba kameramen tulis dengan apa nih? Ignition. Nampak? Ignition. Nih, 40 ampere nih ujung. Kalau ini putus pun, relay ini tidak akan berfungsi. So, persoalan dia sekarang. Yang mana satu yang bermasalah? Kalau putus yang ini, relay ini tidak dapat sambung 30 dengan 87. Kalau grounding putus di sini pun, relay ini tidak dapat sambung dengan ini. Kalau ini 30, dia sambung. Tapi tiada current 30-40 ampere dari kotak fuse tadi. Sambung 30, sambung dengan kaki 87, baru dah hantar voltage ke relay flasher signal, relay PCB, relay wiper, dan juga relay power window. Mananya relay atas relay. Selepas daripada ignition relay, main relay ni, dia ada sub relay lagi di sini dengan fuse. Jadi untuk menghantar itu sub relay, dia perlukan 40 ampere, kaki 30 masuk, 87 yang output, 86 adalah grounding, 85 daripada kunci. 85 pula ada lagi fuse ini. Jadi fuse putus pun tidak sambung, ini putus pun tidak sambung. Kunci dari sini 30 ataupun salah satu ini pun putus, tidak sambung juga. Sebab permulaan segala device bermula daripada ignition relay 2-way. Jadi sekarang apa masalahnya nih kereta? Jangan tengok yang inilah. Yang ini kita tidak kaitan, cuma kita lukis saja. Dia ada relay, siapa yang selalu nampak saya punya diagram dia paham. Oke? Jadi saya akan cabut dulu itu 2-way relay. Sekejap saya cabut, saya dia keras. Saya cabut dulu Hold dulu boleh? Oke, assalamualaikum kita sambung. Ini namanya relay 2-way. Kenapa dia 2-way? Ini sedikit kameramen ke rapat sedikit. Oke. Ini dikenali sebagai 5 kaki, tapi dia 2-way, ada 5 kaki 1-way. Ini 2-way. Oke. Ini 30, ini 87, ini yang besar-besar nih semua nih 87. Signal 85, 86 kiri dan kanan, yang ini input juga, dia sentiasa on dengan ini bersambung. Kalau ada current baru ini berpisah, dia sambung ini dengan ini. Ketika current ada, dia akan berpisah, ini akan sambung sini. Ketika current to off, dia ada negatif, dia relay ini sentiasa on bersambung dengan ini. Nampak Macam mana? Begini kak, gini. Ini dengan ini besar, ketika dia bersambung terus. Ketika ada current negatif dengan positif, ini akan terpisah, dia akan sambung ini dengan ini. Sebab itulah 2-way. Lap 30, yang ini rata nih, 87 ini yang pergi device tuh, ini yang 87, ini yang pergi device. Ini yang pergi flasher, pergi PCB, pergi wiper, power window, semualah komponen-komponen device lain. Di sini. Jadi sekarang ini masalahnya, adakah relay ini bermasalah? Tidak bermasalah. Adakah fuse ini putus? Pun tidak ada masalah. Adakah fuse 40 ampere? Tidak ada juga masalah. 40 ampere tiada putus. Kunci 30 ampere dengan 40 AM1, AM2, AM1, AM2 nih tiada juga putus. Jadi apa yang putus? Jadi saya sudah lukis diagram dia, saya sudah terangkan dia punya diagram pergerakan. Dia color-colornya semua ini sudah kita terangkan. Mudah-mudahan kameramen kasih rapat. Sebab ilmu ini sangat mahal, tidak ada dikongsi di mana-mana. Ini kita buat sendiri supaya memudahkan paham, barulah kita bagi jawaban. Kalau kita bagi terus jawaban, tidak semudah yang kita pikirkan dalam video ini. Kami pikir 1 hari 1 malam. Macam mana benda ini boleh terjadi? 5 serangkai. 5 serangkai ini mananya
power window, blower, kompresor, signal, wiper tidak jalan. Sedangkan kita cek satu-satu dia punya device ini, masing-masing ada device-nya, tidak ada masalah. Jadi masalahnya di mana? Kenapa dia serentak 5 satu kali? Kalau untuk tahu jawabannya inilah 5 satu kali, nampak? Daripada 87 signal, PCB aircon, blower dengan MGC, wiper, power window. Dia jadi 5 sampai sini blower dengan MGC. MGC ni magnet clutch, kompresor. Nampak ni? Gara-gara relay. Kalau rosak ini pun boleh jadi, putus fuse pun boleh jadi. Tak kira lah fuse daripada 7.5 kah, fuse daripada main dia kah, ataupun fuse daripada input kunci kah, pun tidak akan hidup. Jadi jawapan dia tadi adalah masalah wiring. Di manakah wiring itu bermasalah? Di sini. 40 ampere. Ini. Di AM1. Kalau AM2 dia putus, langsung kereta ini tidak boleh hidup. Betul? Yang masalah sekarang adalah di sini. Fuse ini tidak putus. Sekarang kita sudah bikin. So masalahnya di mana kereta ini ialah masalahnya di sini. Kameramen berapa menit sudah? Oke, masalahnya di kereta ini adalah masalah orangnya mungkin dia mengambil mudah masalah air. Masalah kalau kita nampak nih, coba perhatikan kameramen. Mengambil mudah masalah leaking air dari luar. Kita tengok dia letak tuala lagi. Kita tengok bekas air. Nampak nih menggerutu berkudis-kudis nih. Ini air semua nih. Nampak nih air. Nampak? Penuh air kereta nih. Silar hari bulan isi pun boleh rosak. Jadi apa kaitannya dengan air dengan wire yang saya sambung? Kalau kamu perasan tadi, ya nampakkah wire ini? Inilah wire dia yang putus nih. Ini kameramen, coba kamera tengok warna dia. Hitam, kuning. Coba tengok di sana hitam kuning, betul? Tengok nampak sini, hitam, kuning, betul? Hitam, kuning. Kameramen boleh nampak kah? Nampak nih hitam, kuning. So dia punya masalah adalah kenapa saya kaitkan dengan air? Sebab konektor dia, coba kameramen, inilah punca segala masalah 5 serangkai, yaitu dia punya konektor di sini sudah putus dalam. Nampak? Tuh putus. Nampak? Kameramen fokus di sini. Putus wire dia. Kenapa wire besar pun boleh putus? Sebab tindak balas kimia antara air dengan udara di luar menghasilkan dia putus. Dan putus inilah yang kita sambung sekarang, kita direct, tidak payah sudah pakai soket. Jadi putus ni barang disebabkan oleh masalah air. Air itu lalu dari sini. Sila hari bulan ni kereta mungkin dia akan rosak ECU kalau orangnya tidak alert tentang masalah air leaking daripada luar ataupun air aircon pun jangan ambil mudah. Sebab uap air itu akan merosakkan sistem elektronik. So puncanya ini saja, yaitu konektor dia putus wire dari sini. Jadi kita sambung sini, nampak nih kameramen? Ini kita sudah sambung. Ini wire dia pun sama. Ini satu di sini kita sudah sambung, dia orang saya kita balut satu kali. Ya, di dalam ini dia sudah sambung dia begini. Yang ini. Nampak? Nih. Ini dia sudah sambung. Tapi putus dua-dua arah. Nih putus, nampak kameramen dalam sikit. Putus putus. Ini pun putus. Jadi ini wire ini kita sekarang tidak pakai konektor. Kita directkan, jadi mudah-mudahan dia selesai. Jadi adakah selesai ini barang? Setelah kita sambung, dua-dua positif sudah dua-dua positif sudah ada. Jom kita tengok positifnya sudah ada. Oke? Kameramen boleh ke sini. Kita tengok positif sudah ada dua-dua ya. Oke, kita tengok. Oke, positif sudah ada dua-dua. Kita tengok sini. Kita tengok kameramen. Sini positif sudah ada. Positif, betul? Ada sudah? Yang hitam putih, betul? Putih merah, betul? Yang kedua main dia AM1. Yang kedua yang ini tadi yang tidak ada sekarang sudah ada, betul? Tadi kita cabut fuse ya, sebenarnya dia putus sana, takkanlah kita mau kasih putus balik. Oke, sekarang positif, nampak sana? Positif 2, positif pun 2. Jadi sudah kita boleh salahkan yang lain. Jadi insyaallah kereta ini dapat diselesaikan. Kita tengok, kita pasang, setelah kita terus kita sambung, kita start. Tapi untuk bikin ini barang bukan senang lah. Kita cek satu-satu, terpaksa bongkar dashboard, terpaksa belajar diagram, ya. Barulah kita tahu. Oke, sekarang kita tengok. Yang pertama sekali signal dulu. Kita start dulu engine. Oke, signal dulu kita tengok. Tadi tidak ada kan? Signal sudah ada, betul? Signal sudah ada, betul? Wiper kita tengok. Boleh kasih pindah dulu sekejap. Oke, sekarang kita tengok signal. Signal sudah ada ya. Oke, signal sudah ada. Oke, sekarang kita tengok blower. Blower pun sudah ada. Tadi dia datang 5 masalah kan? Blower sudah ada ya, betul lah? Oke.
Sekarang ini power window lagi. Yang tadi apa? Blower, signal. Oke, tengok power window yang tidak jalan tadi. Kita tengok dia jalan sudah. Coba ke sini sana. Ini dia punya switch pun masalah nih. Oke, tengok power window jalan sudah. Oke. Oke, jalan. Lepas itu apa lagi? Wiper. Wiper jalan sudah. Wiper sudah jalan lah. Gitu. Oke, jadi sudah jalan wiper. Kita sekarang ini kita tengok. Apakah masalah ini kereta kita sudah selesaikan, yaitu masalah yang pertama adalah masalah wiring putus saja, yaitu konektor di sebelah dekat kiri bawah kursi laci itu, yaitu masalah dia punya anu saja. Oke. Ini masalah ini konektor saja. Ini kita tengok konektornya rosak. Ini saya masalahnya semua 5 penjuru tadi, 5 masalah dapat diselesaikan. Jadi saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi apa yang kita penting sekarang adalah masalah wiring merosakkan semuanya. Jadi kita paham bahwa disebabkan masalah di sini saja. Ini wiring 40 ampere ini putus, dia punya wire di sini. Konektor dia, masalah konektor di sini putus, menyebabkan sistem semua ini bermasalah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini, yaitu masalah wiring input kunci 40 ampere. 40 ampere yang bermasalah, di mana kereta ini menyebabkan semua wiring ini tadi, wiper semua ini bermasalah. Jadi alhamdulillah kereta ini kita sudah selesaikan. Jadi sekiranya video ini memberi manfaat, ya sekali lagi saya ulang balik, mungkin kameramen mungkin ada yang mau tengok. Oke, sekali lagi input wire ada 2, mesti dia menyala 24 jam. EM2 putih merah 30 ampere itu pergi ECU. Hitam kuning, les kuning 40 ampere EM1 itu pergi device. Output ini putih, dia ada 6 wire, putih full itu untuk starter, hitam putih untuk sistem ECU EM2 yang sambung, biru hitam device EM1 yang sambung, yaitu pergi relay device, dan biru adalah radio ataupun rokok lah, itu EM2 punya wire. Oke, jadi saya rasa itu saja perkongsian. Mohon maaf jika terlampau panjang. Niat kita hanya untuk share. Sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.